Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu instrumen yang ada di cryptocurrency, yaitu adalah BTC, teman-teman. Jadi di kesempatan video ini, saya hanya berfokus untuk membahas BTC, yang dimana teman-teman juga dapat ketahui, cryptocurrency dalam beberapa hari ini mempunyai penurunan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi teman-teman juga dapat lihat, saya buka langsung chartingnya aja teman-teman. Kita akan langsung saja membahasnya. Nah, teman-teman dapat lihat secara major trend di sini BTC sangat uptrend, sangat bullish, sangat signifikan. Dan di sini dia koreksi, dan di sini dia uptrend. Sebenarnya kalau teman-teman penganut technical analysis, teman-teman akan tahu di mana waktunya keluar di cryptocurrency, terutamanya di BTC ini teman-teman. Jadi untuk BTC sendiri teman-teman dapat lihat yang dimana dia di sini kita gambarkan channel trendline-nya dan teman-teman juga dapat lihat di sini dia membreakout. Teman-teman dapat lihat dia membreakout dan dia telah meretest area channel trendline-nya teman-teman. Dia meretest area channel trendline-nya. Seharusnya kalau teman-teman dapat sadari di candle yang seperti ini. Nah, ini adalah dia sedang retest teman-teman. Di sini dia sedang retest. Seharusnya ketika teman-teman melihat pembentukan structure yang seperti ini, yang dimana dia telah membreakout area channel trend line-nya, dan juga dia telah meretest area channel trend line-nya, dan ditutup dengan candle yang sangat signifikan di perdagangan 9 Desember kemarin, seharusnya teman-teman keluar. Apabila teman-teman punya barangnya di harga atas, gitu. Atau tiba-tiba teman-teman ada barangnya di harga bawah, rupanya dia membreakout area channel trend line-nya ini, teman-teman dapat keluar atau realisasikan profit taking-nya teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya untuk technical analysis ini sangat membantu ketika teman-teman menguasai teknikalnya dengan benar gitu. Kenapa? Di situ teman-teman dapat melihat konfirmasi-konfirmasi pergerakan suatu harga, apakah dia sedang bullish, apakah dia tidak kemana-mana saja, atau bahkan dia sedang konfirmasi reversal dari bearish ke bullish, atau bahkan dari bullish ke bearishnya teman-teman. Nah, saya ingin mencoba teman-teman dapat lihat apabila ada seorang technical analysis, dia pasti akan melakukan pembelian di BTC USD ini ketika dia menarik channel trend line-nya seperti ini. Dan saya pribadi juga, saya akan pastikan saya akan beli BTC ketika pembentukannya seperti ini. Yang dimana dia telah membreakout area channel trend line-nya. Teman-teman dapat lihat, sebentar saya adjust dulu. Saya adjust sebentar. Nah, teman-teman dapat lihat yang dimana dia membreakout area channel trend line-nya, dia 4 hari itu sideways, besar kemungkinan dia akan lanjut naik. Dia akan melanjutkan naik atau bahkan reversal dari bearish-nya ini ke bullish teman-teman. Tetapi teman-teman dapat lihat dia tidak mampu naik, bahkan direjectkan dengan candle yang sangat signifikan di perdagangan berikutnya teman-teman. Ini teman-teman dapat lihat. Nah, dia di breakout kan dengan candle yang sangat signifikan di sini. Dan teman-teman dapat lihat ini adalah bottom terakhir yang BTC buat, yang dimana sebenarnya dia tidak boleh uh, close atau turun di bawah di level 45705 ini teman-teman. Gitu, di level harga 45.000 dolar ini. Yang dimana apabila dia turun di bawah level itu yang kita telah adjust sebagai bottomnya, dia akan melanjutkan penurunannya yang dimana dia akan membentuk lower low baru dan membuat lower high baru. Gitu. Dan teman-teman dapat lihat benar saja dia akan terus membuat lower low baru dan lower high baru teman-teman. Dan di sini sebagai kita yang penganut technical analysis, kita akan mengadjust kembali yaitu area channel trend line-nya. Kita akan mengadjustnya seperti ini. Teman-teman dapat lihat. Dan pertanyaannya adalah sampai di mana harga BTC ini akan berhenti? Sampai di mana harga BTC ini akan berhenti, teman-teman? Jadi teman-teman lihat di layar ini, saya menggunakan daily time frame, teman-teman. Saya menggunakan daily time frame dan teman-teman ada sesuatu yang menarik di BTC USD ini. Yang dimana teman-teman bisa manfaatkan momentumnya yang kemungkinan besar ketika dia menyampai ke area itu akan mempunyai potensi rebound sementara atau bahkan dia akan reverse dari area ini, teman-teman. Dia akan reverse dari trend bearish-nya ini menuju bullish-nya. Ada potensi di situ. Jadi, bagi teman-teman yang punya barangnya di atas, teman-teman bisa manfaatkan ini atau gunakan video ini sebagai referensi untuk teman-teman average down di cryptocurrency BTC USD ini, teman-teman. Gitu. Jadi, memang ada suatu
kejadian yang dimana menjadi suatu problem bagi kita, yang dimana ketika adanya suatu fenomena terjadinya problem, di situ juga tentu ada namanya opportunity. Opportunity bagi beberapa pihak, teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman perhatikan misalnya terjadinya COVID-19, itu menjadi suatu fenomena yang sangat tidak kita inginkan. Tetapi di satu sisi pihak, itu merupakan menjadi suatu opportunity untuk mereka mendapatkan uang, teman-teman. Nah, sama seperti juga di fenomena BTC ini. Yang dimana teman-teman dapat lihat sekarang trennya adalah bearish, yang dimana dia telah membreakout area channel trend lainnya, dan dia telah membreakout adalah bottom yang telah kita tandakan, yang dimana dia tidak boleh membreakout area itu, dan apabila dia membreakout area itu, besar tandanya dia akan membuat lower low baru dan lower high baru, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana posisi yang tepat atau momentum yang tepat untuk kita beli BTC USD ini? Nah, teman-teman dapat lihat, saya akan lihatkan teman-teman di weekly chart. Saya akan buat ke weekly chart. Teman-teman dapat lihat di sini. Saya akan tandakan di sini, teman-teman dapat lihat. Ini adalah bottom pertama yang kita tandakan. Bentar ya, teman-teman dapat lihat. Ini adalah bottom pertama yang kita tandakan. Dan ini adalah bottom kedua yang kita tandakan, teman-teman. Ini adalah bottom kedua yang kita tandakan. Nah, teman-teman dapat lihat ini. Ini adalah bottom 1 dan ini adalah bottom 2. Dan ini adalah neckline-nya. Ini adalah neckline-nya yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk beli cryptocurrency BTC USD ini, teman-teman. Ini adalah area yang paling bagus yang dimana teman-teman dapat manfaatkan untuk rebound-nya, gitu. Yang dimana apabila BTC ini membreakout area neckline ini, besar kemungkinan dia akan turun drop. Tetapi bagi saya, secara analisa saya pribadi, ketika dia memasuki area ini, kemungkinan besar dia tidak akan membreakout area ini, teman-teman. Kecil kemungkinannya, bukan saya katakan pasti tidak mungkin. Kecil kemungkinannya. Jadi, apabila teman-teman bertanya, probability yang paling bagus untuk kita masuk di BTC USD ini adalah di sini, teman-teman. Ini adalah area neckline-nya, yang dimana ini adalah double top-nya. Ini adalah double top, dan ada yang menarik, ketika dia selalu membentuk pola, dia selalu ada opportunity. Teman-teman dapat lihat nih. Teman-teman dapat lihat. Nah, kalau saya potong seperti ini, apa yang teman-teman dapat lihat? Teman-teman dapat melihat dia membuat double bottom. Nah, ini bottom 1. Ini bottom 2, teman-teman. Oke? Yang dimana ketika teman-teman melihat ada pola double bottom, teman-teman mencoba masuk di cryptocurrency ini, di currency ini, kita lihat apa yang terjadi. Dia terus naik, teman-teman. Dia terus naik. Teman-teman dapat lihat. Dia terus naik. Teman-teman beli di harga bottomnya, di neckline-nya. Teman-teman beli di neckline-nya. Kita lihat pergerakannya terus menerus. Dia melonjak ke atas. Dan dia membuat top baru. Teman-teman dapat lihat dia membuat top baru. Dan dia kemungkinan besar menuju area channel trend line-nya, teman-teman dapat lihat. Dan dia membreakout area channel trend line-nya. Dia meretest dan dia kembali diturunkan ke bawah. Teman-teman dapat lihat. Nah, kita akan langsung saja. Nah, teman-teman dapat lihat. Nah, teman-teman dapat lihat dari pergerakan tadi, yang dimana dia pertama membentuk pola double bottom, dan sekarang teman-teman dapat lihat dia membentuk pola double top, yang dimana apabila dia membreakout area channel trend line-nya ini, neckline-nya ini, teman-teman, apabila dia membreakout area neckline-nya ini, besar kemungkinan dia akan turun ke bawah, teman-teman. Misalnya dari sini, dia breakout rupanya kan, dan dia seakan-akan dia kembali naik, padahal dia hanya retest pullback, baru dia drop ke bawah. Teman-teman. Tetapi tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti ini. Jadi ada analisa yang kedua, kita lebih baik memilih analisa yang kedua, itu yang dimana ketika dia memasuki area neckline-nya ini, kita bisa mengambil posisi buy, kita bisa membeli BTC USD ini, dan kita bisa manfaatkan rebound-nya, teman-teman.
Kita bisa manfaatkan reboundnya untuk BTC USD ini. Kenapa? Teman-teman dapat lihat, besar kemungkinan, menurut saya pribadi, analisa saya pribadi, opportunity atau probability ketika dia memasuki area neckline-nya ini, dia akan bereaksi. Tidaknya dia akan rebound sementara. Walaupun kita belum tahu apakah dia akan reverse atau tidak. Karena kalau untuk reverse-nya kita harus melihat structure market-nya. Setidaknya harus dia membuat higher high, higher low baru kita bisa asumsikan dia akan reverse. Tapi setidaknya saya yakin dan percaya ketika dia memasuki area neckline-nya ini, dia akan bereaksi. Setidaknya dia akan rebound, teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadikan referensi video ini apabila dia masuk ke area level $29.000 atau $32.000, teman-teman dapat manfaatkan momentumnya untuk masuk di currency BTC USD ini, teman-teman. Nah, mungkin itu aja analisanya untuk BTC USD ini. Kenapa? Teman-teman dapat lihat ada opportunity yang teman-teman bisa manfaatkan ketika harga ini menyentuh area yang telah kita tandai. Nah, pertanyaannya, apakah dia pasti menyentuh area itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan apakah dia bisa sampai ke situ? Apakah dia tidak sampai situ akan rebound? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Yang penting kita sudah analisa seobjektif mungkin, yang dimana apabila dia memasuki area ini, baru kita akan beli. Apabila dia tidak masuk ke area itu, kita kembali menunggu pembentukan strukturnya untuk bisa masuk ke BTC USD ini. Jadi ada dua probability yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita menawar harganya untuk memasuki area neckline-nya baru kita beli. Kedua, kita melihat structure market-nya yang dimana harus ada momentum yang tepat untuk pembentukan reverse-nya baru kita bisa masuk ke BTC USD ini. Jadi probability yang paling besar adalah kita menunggu dia masuk ke area neckline-nya ini, baru kita bisa masuk untuk membeli BTC ini, teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah area double top-nya, yang dimana ketika dia membreakout area neckline-nya ini, dia akan turun terus, dan bahkan mungkin bisa sangat dalam. Tetapi bagi saya pribadi, bagi analisa saya pribadi, kecil kemungkinan dia akan membreakout area neckline-nya ini. Kemungkinan besar ketika area neckline-nya ini dia memasuki, dia akan bereaksi dan setidaknya dia minimal akan rebound. Minimal dia akan rebound. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, teman-teman bisa jadikan referensi video ini, dan juga apabila video ini berguna, teman-teman dapat share ke teman-teman yang lain, supaya kita-kita semua yang menonton video ini make money di market, mau itu saham, cryptocurrency, bahkan forex, teman-teman. Nanti kedepannya kita akan update-update tentang saham, cryptocurrency, dan juga forex. Oke, sampai di sini aja video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.